Kabupaten Tangerang, Banten, dan Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu untuk kasus HGB laut di Bekasi masih berstatus lidik. Polda Jawa Timur menaikkan status seluas total 656 hektar di Laut Sidoarjo ke tahap penyidikan. Hal ini dilakukan setelah polisi mengumpulkan bukti-bukti dan gelar perkara. Ditreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Farman saat dikonfirmasi pada hari Kamis kemarin juga mengatakan gelar perkara dilakukan pihaknya pada hari Rabu 19 Februari. Demikian info hari ini bersama saya Ines, nanti info selanjutnya jam 2 siang. Info hari ini. Saatnya Anda simak obrolan inspiratif dunia bisnis dalam Gelar Wicara Inspirasi Bisnis. Eh 2022 apa ya, itu keluar dari Unikal, resign, terus balik meneh ke sini. Sekarang mau ke radio ki kangen siaran. Yuk kita mulai, Pak. Ya, menit ke-13, tinggalkan pukul 13 waktu Radio Kota Batik. Kita langsung saja menuju ke talk show atau gelar wicara inspirasi bisnis. Ya, talk show atau gelar wicara yang sebenarnya berusaha untuk memberikan inspirasi bagi pendengar Radio Kota Batik supaya punya upaya berusaha atau memotivasi kawan-kawan Radio Kota Batik ya untuk nggak nyerah dalam berusaha. Wah, seperti profil yang siang hari ini kita hadirkan ada Pak Agus Rianto. Selamat siang Pak Agus Rianto. Selamat siang Bapak. Ya. Ini panggilnya Bapak semua ya. Jadi kelihatan tua nih. Mas saja ya. Ribut ya. Saya manggilnya Mas Agus apa Pak Agus? Pak Agus ya. Pak Agus. Oke, kabar sehat ya? Alhamdulillah saat ini sehat ya. Mantap. Pak Agus, ini saya pingin ini nih dapat clue dulu tentang Pak Agus ini seperti apa sih. Saya pingin dapat gambaran seperti dari masa kecilnya seperti apa, dulu lahir di mana, sekolah di mana, boleh diceritakan gitu? Siap, bisa sekilas. Bisa. Kalau saya asli kelahiran itu Petaruan. Oh, Petaruan. Kabupaten Malang, tempatnya Agustus tanggal 3. Agustus, saya juga Agustus. Iya, siap. Tahunnya 77. Oh, senior nih kalau 77. Saya 80. Baru udah 48. 48 tahun. Kalau masa kecil memang apa ya, dididik keras. Jadi saya dari kelas 3 itu sudah bisa wirausaha kecil. Sekarang Dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Udah mulai jualan makanan kecil. Apa itu? Ya seperti kalau zaman sekarang sih cekik-cekinan itu. Cekik-cekinan, kerupuk-kerupuk gitu ya. Es kantong kan kalau dulu kan harganya Rp5. Benar. Ya masih ingat itu zaman-zaman ya kita kan? tuh. Ini kelontong bakwan Rp15. Iya. Nyaman. Jadi kan sebenarnya banyak pikiran-pikiran yang hati-hati loh. Kita bisa terjebak di pikiran itu. Padahal pikiran itu tidak membantu dalam keseharian. Tidak hanya sekedar anak kita mempunyai keterlambatan bicara kemudian kita anggap sepele, tapi apakah ada faktor-faktor lain? Apa aslinya wong Surabaya terus punya kembang. usaha di NTB terus siapa sih yang gak ingin menjalani hidup yang kalau bahagia orang kan? lokal itu Tentu agak siapa lelet ya, pun Iya, akan betul. sangat mendambakannya. Makanya supaya hidup Anda makin bahagia dan bermakna, simak obrolan seputar Anda Orang dan Jawa keluarga memang tiap tekun, Selasa Pak. pukul Kemarin pas 19 pembangunan saya di Indonesia Sangitan, Barat hanya di FM Kalimantan saya bawa orang sini 92 semua. Radio Kota Batik. Kayaknya pesawat. Anda dan keluarga karena keluarga berarti jenengan begitu masih berharga. bisnis di itu juga, properti juga Ini orang tua saya kan cuma melanjutkan? enggak, saya cuma bantuin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Ya, sempat Ribut sendiri Ahwadi tuh, Pak. dalam Kemarin di Wonopingo. Wonopingo. Kilas Berita. Apa itu Kawan, borong selama bulan suci Ramadan,
Radio Kota Batik kembali akan mempersembahkan sejumlah program baru. Program ini ditujukan untuk memberikan motivasi. Ya itu yang cor sampingnya kan saya semua 1000 divisi program Radio Kota Batik Trihadayat mengungkapkan ada 3 program andalan yang akan disiarkan setiap hari selama bulan suci Ramadan. Di antaranya Cahaya Ramadan, Historia Islam, dan Rihla Sang Cendekia. Seperti dijelaskan, program Cahaya Ramadan merupakan program gelar bicara inspiratif yang akan menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten. Gelar bicara ini akan membahas berbagai tema keagamaan yang dikorelasikan dengan bidang-bidang lain seperti kesehatan, psikologi, sains, budaya, fikih Islam, dan lainnya. Dijadwalkan program Cahaya Ramadan akan disiarkan setiap hari mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pegadaian Tengah kali ini si Ombo, jadi kemungkinan besar gitu kebian memang masih biasa langganan banyak malaikat diminta sama yang punya ya. Program lain yang tak kalah penting adalah Historia Islam, yaitu program yang menyajikan informasi tentang perjalanan sejarah masjid dan musola di kota Pekalongan. Melalui program ini, pendengar Radio Kota Batik akan diajak mengenali rekam jejak pendirian masjid dan musola di Pekalongan dan perkembangannya. Program ini dijadwalkan akan disiarkan setiap hari pada pukul 7.15, 13.15 Polsek aja hilang 15 di atas Indonesia Barat. Sejarah berdirinya Masjid Ihya Ulumuddin berada di lingkungan Pondok Pesantren Syafi'i Akram Jenggot berawal dari keinginan Mbah Kiai Haji Akram Kasani, ulama panutan di desa Jenggot waktu itu yang berkehendak ingin mendirikan masjid. Sejalan dengan program Historia Islam, masjidnya ya sungainya lebar paling. Program ini akan mengerjakan kisah-kisah keteladanan para cendekiawan Muslim dari Nusantara. Dengan kisah-kisah tersebut, kawan Radio Kota Batik diharapkan akan mendapatkan informasi serta dapat mengambil hikmah dari setiap kisah. Program ini akan disiarkan setiap hari pada pukul 10.15, 15.15 dan 20.15 waktu Indonesia Barat. Demikian ragam kilas berita bersama saya Ribut Ahwani, dan jangan lupa ikuti terus program Ramadan Kota Batik hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batangnya gue masak ikan dan lumpur gitu loh. Iya, lumpur lemparan dari atas semua ya. Tadi gue belum terselesaikan sampai sekarang. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik.